Halo teman-teman semuanya, 朋友们大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Wah, nggak kerasa udah pertengahan bulan Januari aja ya teman-teman. Biasanya di pertengahan bulan Januari kayak gini, pendaftaran untuk mengajukan beasiswa ke China itu udah dibuka. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke China, kalian wajib banget untuk pantengin video ini sampai beres. Karena Xiaomin hari ini akan membagikan kalian tips and trick dan gimana caranya supaya kalian bisa kuliah ke China secara gratis seperti Xiaomin, oke? Sekilas informasi ya teman-teman, kalau beasiswa untuk kuliah ke China itu sebenarnya ada banyak banget jenisnya. Tapi yang paling populer ya dua ini, yaitu CSC, China Scholarship Council, dan juga CIS, Confucius Institute Scholarship. CSC atau yang biasa juga kita kenal dengan nama China Government Scholarship ini ya beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok. Kalau CIS ya sebenarnya juga dari pemerintah Tiongkok, cuman ada badan perantara lagi yaitu Confucius Institute. Confucius Institute ini di Indonesia dikenal dengan nama Pusat Bahasa Mandarin. Pusat Bahasa Mandarin merupakan sebuah badan yang didirikan oleh pemerintah Tiongkok untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Mandarin dan menjembatani pertukaran budaya antara Tiongkok dengan negara lainnya, contohnya Indonesia. Bedanya itu kalau CSC kita bisa pilih lebih banyak jurusan, karena CSC ini lebih general sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pilih jurusan di luar yang berbau-bau bahasa Mandarin nih, seperti misalnya kalian pengen masuk manajemen, kalian pengen masuk kesenian, kalian pengen masuk kedokteran, teknik, komunikasi, nah kalian lebih baik pilihnya CSC ini. Kalau misalkan CIS itu ya kan karena dia untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Mandarin nih, jadi pasti jurusannya itu ya seputar bahasa Mandarin, sastra, budaya. Nah kalau misalnya teman-teman udah tahu nih kedepannya kalian pengen jadi laoshi, pengen jadi guru Mandarin, atau kalian pengen meneliti lebih jauh apa sih perbedaannya iting dan juga kenting, itu kan artinya sama-sama aja. Nah, kalau kalian pengen meneliti hal seperti ini lebih jauh, nah Xiaomin lebih rekomen kalian untuk apply-nya dari CIS. Nah, sebenarnya boleh nggak sih kalau mau apply-nya dari CSC, padahal ngambilnya bahasa Mandarin? Ya nggak apa-apa, nggak masalah, sama-sama aja gitu, karena CSC ini memang lebih general gitu. Cuman kalau misalnya kalian apply-nya dari CIS, kalian bisa hubungi pusat bahasa Mandarin terdekat di kota kalian. Memang pusat bahasa Mandarin ini tuh belum ada di banyak kota. Pusat Bahasa Mandarin itu di Indonesia baru ada di Pusat Bahasa Mandarin Maranatha di Bandung, Pusat Bahasa Mandarin Al-Azhar di Jakarta, Pusat Bahasa Mandarin Tanjung Pura di Pontianak, Pusat Bahasa Mandarin Universitas Negeri Surabaya di Surabaya. Ini yang Xiaomin tahu. Jadi kalau misalnya di kota kalian ternyata udah didiriin Pusat Bahasa Mandarin, teman-teman tolong tulis juga di kolom komentar ya, jadi teman-teman yang lain bisa tahu. Buat teman-teman yang mau apply beasiswa CIS ini, lebih baik kalian langsung hubungin Pusat Bahasa Mandarin yang udah Xiaomin sebutin tadi, biar informasinya lebih akurat, tajam, terpercaya. Atau kalian juga bisa tinggal lihat di link ini ya. Link ini bakal Xiaomin tulis juga di description kok, jadi kalian tinggal klik aja, oke? Selain itu, menurut Xiaomin lebih baik kalian tuh cuman apply satu jenis beasiswa aja. Jadi kalau CSC ya udah CSC aja, jangan CSC dan juga CIS gitu. Kenapa? Karena setiap jenis beasiswa itu kan punya masing-masing nih kuotanya gitu. Nah, jangan sampai kalian apply dua-duanya dan keterima di dua-duanya. Kalau misalkan kalian keterima di dua-duanya kan pada akhirnya kalian cuma boleh pilih salah satu. Kalian mau ambil beasiswa yang CSC atau yang CIS. Nah, beasiswa yang kalian cancel ini, kuotanya itu nggak akan digantiin buat kandidat lain, tapi bakalan angus. Jadinya kalau misalkan cuma satu orang nih yang ngangusin, ya oke lah ya. Tapi kalau ada 50, ada 100, sayang banget kan? Jadi menurut Xiaomin lebih baik kalian pilih salah satu aja ya. Tapi semuanya kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing, oke? Berhubung Xiaomin ini dulunya penerima beasiswa CSC, jadi Xiaomin bakal kasih tips and tricksnya berdasarkan pengalaman Xiaomin ya. Cuman tips and tricks ini menurut Xiaomin nggak cuma bisa dipakai buat kalian yang mau apply beasiswa CSC, tapi juga beasiswa lainnya ya. Jadi yang pertama itu menentukan kampus dan tujuan. Kalian tuh bisa cek kampus dan juga jurusan yang kalian mau di link ini. Ya, cuman kan kalau di link ini tuh banyak banget gitu, jadi bakalan pusing. Kalau Xiaomin dulu triknya adalah Xiaomin langsung search-nya di Google itu top 10 university in China. Jadi ya kan pengennya universitas yang top dong ya gitu. Jadi dari begitu keluar resultnya, langsung Xiaomin masuk ke website resmi dari masing-masing kampus ini. Xiaomin langsung cek situasi kondisi sekitar kampusnya itu seperti apa, fasilitas kampusnya seperti apa, suasana kampusnya, terus udah gitu tempat tinggal dormnya itu kondisinya seperti apa. Baru Xiaomin lihat scholarship yang tersedia itu ada scholarship jenis apa aja, apakah jurusan Xiaomin termasuk dalam scholarship yang Xiaomin mau gitu. Terus gimana cara apply-nya. Kenapa menurut Xiaomin suasana kampus dan kehidupan lingkungan sekitar itu menjadi prioritas pertama? Karena kita tuh bakalan tinggal di sana selama 2 tahun kalau kalian S2. Kalau kalian S1 atau S3 berarti lebih lama lagi. Jadi selain kualitas pendidikannya yang bagus,
kita juga harus memperhatikan kondisi tempat kita bakal tinggal itu nanti gitu. Kalau misalkan tempat tinggalnya nggak nyaman atau suasana kita nggak suka, belajarnya juga bakalan nggak nyaman. Nah, setelah kalian cek kampusnya segala macem, udah ngerasa, wah kayaknya kampus ini oke nih. Nah, habis itu kalian bisa cek di Instagram PPI TW gitu. Kalau misalkan kalian maunya ke Wuhan kayak Xiaomin. Tapi kalau misalkan mau ke kota lain, nah kalian tinggal cari PPIT aja dulu. Nanti kalian cari nih kota mana yang kalian mau tuju. Karena PPIT ini merupakan organisasi perkumpulan pelajar Indonesia di Tiongkok. Nah, kalau PPITW berarti Persatuan Pelajar Indonesia di Tiongkok di kota Wuhan. Nah, jadi di sini kalian bisa nanya nih lebih jelas gitu. Ini lifestyle-nya sekarang gimana nih di sana, biaya hidupnya berapa, apa aja sih yang harus disiapin gitu. Jadi kan kalian bisa langsung dapet informasi yang lebih akurat dan terupdate dari orang-orang yang sedang menjalani kehidupan di sana. Jadi kalian bisa lebih mantap menentukan jurusan dan juga kampus yang kalian inginkan. Oke, yang kedua, mempersiapkan dokumen. Jadi kalau yang tadi kita lihat, di setiap masing-masing website kampus itu udah ditulis dengan sangat jelas dokumen apa aja yang diperlukan, cara apply-nya itu seperti apa. Cuma kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan atau ingin meyakinkan sesuatu, kalian bisa kirim email pakai bahasa Inggris atau nggak pakai bahasa Mandarin. Dan karena sebenarnya semuanya itu ditulis dengan sangat jelas dan detail, please teman-teman, budayakan budaya membaca dengan baik ya gitu. Jadi kalian baca dulu semuanya bener-bener. Kalau cuma baca satu halaman ini aja udah males, gimana nanti kalian kuliah di sana? Karena budaya mereka di sana itu suka banget baca buku yang tebal-tebal kayak gini, oke? Sekarang Xiaomi mau kasih tahu beberapa dokumen yang harus kalian kasih perhatian khusus. Yang pertama itu pasport. Jadi kalau misalnya pasport kalian itu udah mau expired di tahun 2001 dan kalian apply beasiswanya itu yang tahun 2021, lebih baik kalian perpanjang secepatnya. Biar nggak menghambat pada saat kalian mau berangkat. Jangan kalian mepet-mepet deh perpanjangnya itu. Jadi hati-hati banget soal pasport ya. Terus yang kedua, HSK perlu nggak nih? Nah, itu tergantung sama kalian. Kalian belajarnya tuh di jurusan dengan bahasa pengantar bahasa Inggris atau pakai pengantar bahasa Mandarin. Kalau pakai bahasa Mandarin ya udah pasti perlu gitu. Nah, kalau misalnya kalian butuh tes HSK, kalian bisa hubungin kursus bahasa Mandarin di kota kalian atau pusat bahasa Mandarin yang udah Xiaomi sebutin tadi. Karena sekarang kan lagi pandemi ya, jadi kita pasti tes HSK-nya online. Jadi kalian mau di Indonesia belahan manapun, terus kalian tahu informasi ada pusat bahasa Mandarin yang lagi ngadain HSK online, dan langsung ikutan aja. Terus pertanyaan yang paling sering muncul adalah gimana soal transkrip dan juga ijazah. Nah, jadi kalau misalnya kayak Xiaomi S1 mau ke S2, dan Xiaomi tuh baru sidang di bulan Juni, dan baru ada acara graduation di bulan Oktober. Sedangkan bulan September itu udah harus registrasi ulang di Tiongkok. Nah, jadi pada saat pendaftaran itu cukup transkrip dari semester 1 sampai semester 7 aja. Dan minta ke jurusan kalian, ke kampus kalian untuk bikinin surat yang menyatakan kalau kalian akan lulus tepat waktu. Contohnya kayak gini. Nah, habis itu si berkas-berkas ini tuh nanti bakalan bisa kalian lengkapi lagi menyusul pada saat kalian mau lulus S2. Jadi untuk pendaftaran sih nggak usah terlalu panik soal ijazah dan transkrip. Pakai aja yang ada dulu, dan yang penting itu surat pernyataan yang menjamin kalian akan lulus tepat waktu. Terus kan butuh foreigner physical examination form nih. Nah, kalian download dulu si formnya di link ini nih. Nah, udah kalian download, kalian print out, dan kalian bawa ke rumah sakit tempat kalian bakalan ngecek. Nah, rumah sakit itu tuh biasanya begitu lihat form ini, mereka udah tahu harus isinya seperti apa. Dan menurut Xiaomi lebih baik kalian bikinnya 2 kopi. Bikinnya 2 lampiran, jadi kalian punya cadangan, oke? Nah, yang terakhir ini adalah yang paling penting menurut Xiaomi, yaitu research plan. Jadi, tolong buat research plan kalian semenarik mungkin dan sebagus mungkin topiknya gitu. Jadi, jangan sampai research plan-nya karena kalian pikir, cuman untuk apply beasiswa doang, nanti juga begitu saya kuliah, nanti bisa diganti-ganti lagi dan dirombak lagi. Ya, memang kalian bisa ganti topik research-nya begitu kalian keterima kuliah di sana gitu. Tapi, inilah kunci ataupun gerbang utama yang dilihat sama penguji di sana untuk menentukan apakah kamu itu pantas atau enggak menerima beasiswa di Tiongkok gitu. Maka dari itu pastiin research plan kalian bagus. Nah, tapi jangan cuman perhatiin research plan doang terus dokumen yang lain, karena gampang lah cuman dokumen itu mah mintanya cepet, terus kalian tunda-tunda dan akhirnya malah nggak lengkap. Jadi tolong kalian benar-benar serius dan kalian perhatiin kelengkapannya dengan baik gitu, karena kita mau apply beasiswa dan ini tuh dibiayain pemerintah. Jadi jangan macem-macem, tolong kasih tahu kualitas kalian dari awal gitu. Jadi kalau misalnya kalian untuk kelengkapan berkas aja udah nggak lengkap dan research plan kalian juga ya begitu kualitasnya, kalian mau harapin apa untuk dapetin beasiswa? Yang ketiga itu berserah. Jadi setelah teman-teman pilih kampusnya, pilih jurusannya, terus akhirnya bikin research plan yang menurut kamu itu terbaik, yang kamu juga udah mengusahakan yang terbaik semuanya untuk
proses pengajuan beasiswa ini, ya yang terakhir adalah berserah. Jadi kalau misalkan kalian keterima, ya kalian harus bersyukur, dan ini memang rezeki, kesempatan buat kalian, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau misalkan belum keterima juga jangan berkecil hati, berarti Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kamu. Cuman Xiaomin sih yakin kalau misalkan kalian udah menyiapkan yang terbaik, pasti hasilnya juga terbaik. Jadi buat teman-teman yang mau apply beasiswa, jiayou, 我相信你们一定可以的，加油! Sebelum menutup video kali ini, Xiaomin juga mau sharing pendapat Xiaomin ya, karena kan sekarang lagi pandemi ya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau apply beasiswa itu tolong bersabar dulu juga, karena mungkin kalian nggak bisa langsung ke China nih, karena teman-teman Xiaomin yang beasiswa periode 2020 kemarin itu pun masih sampai sekarang itu belum bisa kuliah ke China, dan mereka masih menjalani kuliah online dari Indonesia. Dan ini tuh nggak cuma berlaku untuk yang kuliah ke China doang, tapi juga ke negara-negara lainnya gitu. Terutama buat teman-teman yang mau apply S2 atau S3, ya jangan sampai tuh kalian mikirnya kalian mau apply beasiswa biar bisa dapat living allowance-nya. Memang living allowance-nya itu tergolong cukup menarik ya, sebesar 3.000 RMB atau 6 jutaan untuk S2 dan 3.500 RMB atau sekitar 7 jutaan untuk S3. Jadi selama masih di Indonesia ya living allowance-nya itu nggak akan turun, nggak akan dapet gitu. Jadi buat teman-teman yang mau apply beasiswa, kan kita tujuannya apply beasiswa itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk menambah wawasan kita ya. Jadi kalau misalkan kalian apply beasiswa itu fokusnya malah jadi biar dapat living allowance-nya, jadi kita bisa hidup di Indonesia, kan agak nggak match gitu ya. Jadi ya itu sih pendapat Xiaomin aja, cuman balik lagi ya itu hidup kalian kok, oke? Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan seputar beasiswa ataupun punya pertanyaan lainnya yang lebih dalam, atau pengen ngobrol-ngobrol sama Xiaomin, pengen ngobrol pakai Mandarin sama Xiaomin, jangan lupa untuk follow Instagram Xiaomin di @senminze_xiaomin, atau kalian juga bisa follow TikToknya Xiaomin di @senminze_xiaomin. Jadi kita bisa belajar bahasa Mandarin ataupun ngobrol-ngobrol lebih intens lagi. Oke teman-teman? Nah, videonya hari ini sampai sini dulu ya. 我们下次见吧，拜拜。